Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Malam ini mulai pembahasan ayat-ayat yang menjadi dalil atas bab al-yaqin wat tawakkul. Kemarin kita sudah bahas apa itu al-yaqin. Ada berapa tingkatan pengetahuan? Ada 5. Paling dasar al-jahlu. Di atas al-jahlu al-wahmu. Di atas al-wahmu asyak. Di atas asyakku al-dhannu. Dan yang paling tinggi sempurna pengetahuan itu disebut al-yaqin, ya. Baik, semuanya sudah paham apa itu al-yaqin. Atas dasar al-yaqin maka kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla didasarkan atas ilmu yang sahih, yang berdasar dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang menunjukkan al-yaqin dan tawakal di antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat ke-22, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kata Allah Azza wa Jalla, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, dan ketika orang-orang beriman yaitu para sahabat Nabi melihat berbondong-bondongnya al-ahzab, para tentara sekutu lawan, yaitu orang-orang kafir yang saling bersatu untuk menyerang Ahlul Madinah pada perang Khandaq atau disebut dengan perang Ahzab, di mana orang-orang Islam di Madinah dikepung berhadapan dengan berbagai suku yang kafir. Apakah gentar mereka? Tidak. Ketika orang-orang beriman dengan keimanannya, dengan keyakinannya akan pertolongan Allah Azza wa Jalla, mereka melihat berbondong-bondongnya berbagai suku mengepung kota Madinah. Mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Ini yang pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita buktikan kebenaran janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan kami yakin bahwa Allah shadiq, jujur, tidak mungkin berbohong. Rasulnya jujur, tidak mungkin berbohong.
wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan keadaan itu, keadaan yang sebenarnya menyeramkan. Bagaimana tidak, orang-orang Islam di Madinah yang jumlahnya tidak banyak dikepung dari berbagai arah, tapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru keadaan itu wa ma zadahum illa imanan, tidak bikin gentar, malah sebaliknya bikin tambah yakin. Keyakinan itu akan bertambah ketika apa yang kita yakini kita melihat kenyataannya di depan mata. Keyakinan itu akan bertambah ketika kita melihat apa yang kita yakini ada di depan mata. Wa ma zadahum illa imanan. Keadaan ini tidak membuat mereka gentar, justru sebaliknya menambah mereka yakin. Selanjutnya wa taslima, bertambah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Taslim artinya menyerahkan diri total kepada Allah Azza wa Jalla, mengandalkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, menjadikan Allah sebagai andalan yang mewakili kita dalam berhadapan dengan kesulitan. Maka di tangan Allah semua kesulitan beres, semua masalah beres. Ini selanjutnya pada ayat ke 173 dan 174 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ayat ini juga masih berbicara tentang perang Ahzab, perang Khandaq, di mana kaum muslimin dikepung di Madinah oleh pasukan sekutu, kaum kufar yang bersekutu untuk menyerang, menghabisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Alladzina qala lahumun nasu, orang-orang beriman yang diberi kabar oleh orang-orang munafik. Apa kata orang-orang munafik? Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi annas di sini macam-macam. Alladzina qala lahumun nas, innan nas,
Orang-orang munafik nakut-nakutin orang beriman. Apa kata mereka? Sesungguhnya orang dari mana-mana, orang-orang kafir, tentara sekutu, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan berbagai potensi yang mereka miliki untuk menghajar kalian, menghabisi kalian di Madinah. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka, nyerah aja deh. Begitu. Apa yang timbul dalam diri orang beriman? Fazadahum imanan, justru bertambah yakin. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, bagi kami cukup Allah, cukup Allah andalan kami. Kalau Allah yang beresin, yang menangani masalah ini, mau berapa ratus suku, mau berapa ribu suku, kecil-wil-wil, pasukan orang-orang kafir, tidak ada yang perlu ditakuti. Kenapa? Karena Allah yang nangani. Jadi orang-orang munafik menakut-nakuti orang beriman. Orang beriman dengan keimanannya semakin yakin. Begitu kita mendapatkan kesulitan, di puncak kesulitan itu, maka Allah akan turunkan pertolongan. Kita akan buktikan janji Allah dan Rasulnya. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah sebagai andalan. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik andalan. Jadi kalau mau mengandalkan, jadikanlah Allah sebagai andalan. Dalam kesulitan apapun, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan dalam diri kita yang bisa diandalkan untuk menangani masalah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka jika Allah yang sudah turun tangan, beres. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya bagaimana? Hasil akhir dari perang Khandaq, perang Ahzab, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Mereka pulang kembali dari perang Ahzab. Ahzab sudah selesai karena berakhir suku-suku yang ingin menyerang umat Islam itu, mereka tidak bisa melompati parit yang dibuat karena lebar sekali dan dalam sekali. Mereka coba-coba melompat, justru masuk ke dalam jurang. Akhirnya berhari-hari, bermalam-malam mereka cuma camping aja di sana, meriakan yel-yel dan sebagainya. Dan di malam terakhir, di mana mereka lari tunggang langgang, ada angin yang sangat kencang menerbangkan semua apa yang mereka miliki. Tenda-tendanya pada bubar tangkar, berantakan. Ada satu orang, sebenarnya jin, syaitan kafir, yang dulunya ketika mereka bermusyawarah, dia muncul memberikan saran agar semua suku bersatu padu menghajar Madinah. Ternyata dia jin.
Kemudian pada saat malam terakhir tersebut di perang Khandaq, orang tersebut karena jin, dia melihat berdatangannya para malaikat, pasukan malaikat datang, dan yang dirasakan dilihat oleh manusia biasa hanya angin sangat kencang. Akhirnya mereka bubar, lari tunggang langgang. Nah, bagaimana dengan jin ini? Dia bilang kepada temannya orang kafir Quraisy, wah, saya takut, saya larian. Dipanggil, kenapa kamu lari? Bukankah kamu yang punya usul ini? Mana kamu janjinya? Ayo kita hadapi. Enggak. Saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku takut kepada Allah. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Inni ara ma la tarawna inni akhafullaha rabbal alamin. Aku bisa melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Siapa dia ini? Jin. Dia melihat kedatangan para malaikat, pasukan malaikat datang menghabisi pasukan ini. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka mereka kembali dari perang tersebut dengan nikmat dari Allah dan anugerahnya. Apa nikmat dari Allah? Namanya perang tapi nggak ada perangnya. Namanya perang tapi nggak ada perangnya, nggak ada lecet sedikit pun. Lam yamsashum su'un. Mereka tidak terkena kecelakaan sedikit pun, lecet pun tidak ada. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti jalan keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah adalah pemilik karunia yang besar.